Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Jamaah subuh Perumah Masjid Nurus Syafa'ah, Perumahan Bumi Emas, Cianjur yang saya hormati, alhamdulillah. Pada kajian subuh hari ini kita melanjutkan hanca ya. Itu sudah sampai surat Al-Lail ayat ke berapa ya? Ayat ke berapa ini? Kita lihat dulu. Ayat ke-5 ya. Sekarang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan harta di jalan Allah, wattaqo dan dia bertakwa dengan takwa yang sungguh-sungguh, wasaddaqo bil husna dan dia meyakini membenarkan adanya pahala yang terbaik dari Allah, dia wa'ad ya. Lagi fa amma man adapun orang atau yang memberi, menderma, berinfak ya, mengeluarkan hartanya di jalan Allah, wattaqo dan dia sungguh bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian wasaddaqo dan dia meyakini, membenarkan, bil husna dengan wa'ad Allah, janji-janji Allah tentang pahala, tentang kebaikan, tentang surga, tentang berlipat gandanya pahala bagi orang yang beramal gitu ya. Meyakini tentang wa'ad Allah, janji Allah, maka Allah bersumpah ini, menjanjikan fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan kepadanya, lil yusra, untuk jalan yang mudah. Nah itu ya, Masya Allah. Sekali lagi, adapun orang yang gemar berinfak, mengeluarkan harta bendanya, termasuk membantu umat, tenaga ya, berinfak dengan tenaga, berinfak dengan harta, berinfak dengan ilmu kita yang miliki, kita dermakan untuk kepentingan umat, kepentingan yang membutuhkan. Kemudian dia wattaqo dan bertakwa, istri yang gemar melaksanakan perintah Allah, tidak sungkan-sungkan, tidak malas. Kemudian wasaddaqo dan dia membenarkan, meyakini, bil husna tentang janji Allah yang baik. Nah kalau sudah demikian, Allah menjamin fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah, akan memudahkan kepadanya, lil yusra, kepada jalan yang mudah. Masya Allah ya. Itulah janji Allah, wa'ad Allah. Jadi wasaddaqo bil husna namanya wa'ad Allah, janji Allah yang berisikan
kenikmatan, pahala, surga, bidadari, kesehatan dan sebagainya, itu janji Allah. Nah, Allah berjanji pasanu yassiruhu lil yusra. Jadi kedah yakin ya pada janji Allah. Pertama, takwa adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Janji Allah, wa may yattaqillaha, barang siapa yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajanya, nanti Allah akan menjadikan kepadanya makhraja, ada solusi, ada jalan keluar dari masalah ya, tidak buntu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah jalan yang tanpa perhitungan, arah yang tanpa disangka-sangka. Masya Allah, itu di antara janji Allah seperti itu. Sedangkan Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah mahsul karena janji. Nah, itu di antara janji Allah ya. Yang kedua di antaranya janji Allah adalah surat Al-Baqarah nih. Al-Baqarah ayat 261. Ini contoh janji Allah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yud'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Contoh kedua ya. Matsalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang yunfikuna, yang mereka menafkahkan amwalahum, harta mereka, fi sabilillah, dalam jalan Allah. Jadi perumpamaan orang yang gemar berinfak di jalan Allah, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil, maka seperti suatu biji ya, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, dalam setiap tangkainya, mi'atu habbah, 100 biji. Itu jadi perumpamaan orang yang berinfak. Maka seperti kita menanam sebuah biji, kemudian tumbuh menjadi 7 dahan. Setiap 7 dahannya muncul buah 100, dilipat gandakan. Masya Allah. Wallahu yud'ifu liman yasha, dan Allah lah yang melipat gandakan pahala kepada orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah lah yang maha luas rezekinya dan alimun mendengar motivasi manusia yang beramal itu. Itu antara janji Allah. Jadi orang berinfak dengan harapan lillah, Allah akan melipat gandakan, tidak akan rugi. Jadi wasaddaqa bil husna, membenarkan pada janji Allah. Allah akan mudahkan kepadanya lil yusra, jalan yang mudah, dimudahkan ku Allah. Masya Allah. Asal syaratnya tadi atau memberi dermawan. Jadi punya mental pemberi, al yadul ulya, tangan di atas, khairun minal yadis sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Wattaqo, bertakwa, gesit melaksanakan perintah Allah, untuk tetalangke ibadahnya getol, ahli masjid tahajudna getol, maca Quran, duha, takwa itu ya. Pemaksiatan yang ditinggalkan, jadi menjaga diri dari hal perbuatan yang maksiat, takwa.
Kemudian wasaddaqa bil husna, dia meyakini yang Allah bakal ngalipat gandakeun. Allah tidak akan berbuat dolim kepada hamba yang beramal. Nah, kalau sudah demikian, Allah menjanjikan fasanu yassiruhu lil yusra, kami akan memudahkan kepadanya lil yusra, kepada jalan yang mudah. Masya Allah. Coba tinggali para kiai yang soleh ya, ulama soleh, hidupnya Masya Allah makmur berkah ya. Saya punya guru, 3 guru yang tidak pernah melihat di celana guru saya. Salamnya di sarung terus, paling di gamis. Tapi Masya Allah kehidupan berkah, anaknya ada 11, semuanya kiai lagi. Bisa munggah haji semuanya, Masya Allah berkah. Karena dia takwa kepada Allah. Kemudian orang yang senang dermawan tidak akan rugi. Allah lipat gandakan pahala, Masya Allah ya. Allah dimudahkan semua urusan, di istilah waluya ya. Jadi waktu perlu ayah daripada kita yang bekerja tiap hari dari subuh sudah pergi dari rumah, pulang malam malah capek mungkin kurang berkah ya. Mungkin kita selantiasa ngatur dengan duniawi saja. Orang takwa mah Allah yang menjamin kehidupan. Yang penting usaha, bekerja, takwa kepada Allah. Masya Allah. Ada lagi contoh yang selanjutnya nih. Contoh selanjutnya surat apa ya? Surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid ya. Ayat keberapa coba kita lihat. Nah, ayat ke-18. Al-Hadid contoh ketiga tentang janji Allah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina, sesungguhnya orang yang bersedekah, golongan laki-laki, wal musaddiqat, dan orang yang bersedekah, kelompok perempuan, wa aqradullaha qardan hasan, dia meminjamkan hartanya lillah, jadi meminjamkan, ngabantu orang lain, qardon hasan, dengan pinjaman yang baik, tidak riba, membantu orang, meminjamkan orang, jadi masih nambut ka batur dengan tujuan qardon hasana, pinjaman yang bagus, bukan tujuan ngalabati ya. Ada ingin dikembalikan lebih banyak lagi tuh. Istuning membantu rekan kita, membantu yang membutuhkan, kita pinjamkan. Bahasanya wa aqradullah, meminjamkan karena Allah kepada orang lain ya. Itu qardon hasana, pinjaman yang baik, munagih teu maksa gitu ya. Cuman mengingatkan saja, ngan kada anu boga hutang kada enggal bayar lamun tos gaduh gitu ya. Lamun tos gaduh teu mayar bae eta diancam ku Allah. Dican gaduh mah sasado ya. Orang yang meminjamkannya, Masya Allah, Allah ngajamin yudha'afu lahum, yudha'afu, akan dilipat gandakan pahalanya, lahum bagi mereka. Jadi orang yang meminjamkan hartanya orang lain dengan qardon hasanah, Allah menjamin yudha'afu lahum, akan dilipat gandakan pahalanya. Walahum ajrun karim, dan bagi mereka adalah ajrun, pahala, balasan dari Allah, karim, balasan yang mulia.
anu daek berinfak, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian baik yang suka meminjamkan, membantu kepada orang lain ya. Syaratna nginjem geuna ulah tujuan apa itu dibungakan. Tapi sudah ngabantu ya. Ulang gini, yang meminjamkan pahalanya besar sampai dilipat gandakan. Yang punya utang kalau sudah punya segera dahulukan bayar dulu. Janting nanti pinjam lagi. Daripada dingkengke hese nginjem deui keur mah diancam ku Allah orang yang apa itu menangguh-nangguhkan bayar hutang teh. Bagi orang yang melangkahkan kaki ingin bayar, setiap langkahnya satu pahala kebaikan. Kita akan pergi nih, akan bayar hutang. Satu langkah, satu kebaikan pahala. Masya Allah. Itu antara wa'ad Allah. Kemudian janjinya apa? Wa'id sekarang wa'id ya. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ya. Wa amma adapun man seseorang siapa saja bakhila yang bakhil saya balik nanti tadi dermawan bakhil mere gehese hitungan wastaghna dan dia itu merasa dirinya cukup sendiri sebenghar sorangan gitu ya. Wastaghna merasa cukup sendiri, tidak butuh bantuan orang lain, itu istaghna. Jadi merasa beunghar sorangan, menang sukses sorangan, menang usaha sorangan gitu kan. Wa kadzdzaba dan dia mendustakan, arti tidak meyakini bil husna dengan janji Allah itu. Tidak meyakini Allah akan membalas, tidak meyakini Allah akan melipat gandakan. Jadi wa kadzdzaba bil husna istinama koret merasa beunghar sorangan, kemudian mendustakan janji Allah, teu yakin bakal dibalas ku Allah teh. Kemudian Allah mengancam pasanu yassiruhu lil usra. Maka kami kata Allah akan memudahkan kepadanya lil usra, kepada kesusahan. Itu tadi mah lil yusra, sekarang mah lil usra. Sedikit-sedikit susah, bingung, nalangsa kan, sempit, bermasalah misalkan hidupnya. Itulah akibatnya pada bakhila qoret wastaghna merasa diri sorangan cukup, tidak butuh bantuan orang lain. Wa kadzdzaba bil husna dan dia mendustakan pada janji Allah. Maka Allah mengancam pasanu yassiruhu lil usra. Maka kami kata Allah akan memudahkan kepadanya lil usra, kepada jalan yang susah sulit. Nah, kemudian wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, wa ma dan tidak yughni memberi manfaat anhu darinya opo maluhu hartanya idza taradda ketika dia telah binasa. Gusti bisa wala kaya mah eta harta beunana nyawayana tidak manfaat ya. Begitu pensiun misalkan berhenti langsung sakit teu manfaat, apalagi sudah meninggal dunia tidak manfaat ya. Harta benda yang kita kita banggakan selama sehat, selama hidup, sudah taroda, sudah binasa, wayahna teu bisa walak tenaga yang kita banggakan, kegagahan yang kita banggakan, kecantikan, kesuksesan, kebeungharan, tos maut mah ditinggalkan ya.
ditinggalkan yang dibawa cuma amal kita yang baik menuju surga, amal yang jelek menghantarkan ke neraka. Naudzubillah. Oleh karenanya selama kita masih hidup, mari kita laksanakan perintah Allah, takwa, berinfak, dan meyakini janji Allah itulah janji Allah yang tidak akan sulaya. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang atau wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Jangan dan Allah jangan menjadikan kita kepada bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Naudzubillah. Demikian, semoga Allah mencurahkan barakah kepada kita, mencurahkan taufik hidayah dan ilmu yang bermanfaat, harta yang berkah, rezeki yang berkah, dan akhirnya kita hidup bahagia dunia, bahagia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.